Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih di seputar pendataan ya untuk tenaga honorer. Tapi untuk kali ini teman-teman kita akan memberikan kabar buruk teman-teman ya. Jadi ini untuk teman-teman tenaga honorer. Nah, ini semoga saja tidak terjadi di daerah Anda teman-teman ya. Nah, ini teman-teman salah satunya ya, salah satunya ini adanya pasca ya. Jadi pasca adanya surat edaran dari Menpan RB yang mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya. Ini terkait dengan status kepegawaian yang mana bahwa di lingkungan instansi pusat maupun di instansi daerah itu hanya ada dua status kepegawaian. Yang kedua teman-teman, di sini tentunya di dalam pendataan pun ya, setelah adanya surat edaran tentunya ditindaklanjuti dengan adanya pendataan tenaga honorer. Nanti kita akan membahas teman-teman ya, jadi ada kabar buruk apa terkait dengan tenaga honorer. Dan semoga teman-teman ini tidak terjadi di daerah Anda ya. Nanti teman-teman bisa teruskan di kolom komentar. Mungkin teman-teman di daerahnya ada juga yang mengalami seperti ini ya. Oke, kita doakan semoga tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan tuliskan aja, silahkan cek aja ya di laman resmi kita, mastiukada.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan bahas di sini ada kabar buruk apa sih terkait dengan tenaga honorer, dan semoga teman-teman ini tidak terjadi di daerah Anda ya. Ini tentunya pasca adanya surat edaran dari Menpan RB. Oke, yang pertama kita ingatkan dulu ya terkait dengan edaran apa yang dimaksud. Yang pertama di sini ada surat edaran ya dari Menpan RB. Ini tertanggal 31 Mei 2022 ya, nomor B185 dan seterusnya. Nah, ini perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga di pemerintah daerah. Nah, teman-teman di sini ya, kalau kita lihat ya, di sini kalau kita cek di poin 3. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang 05 tahun 2014 ya tentang ASN dalam rangka pendataan aparatur sipil negara ASN yang menyebutkan bahwa pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K ya. Terus di pasal 8 pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Ini untuk poin awalnya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, yang paling krusial ya, artinya yang paling ternyata di daerah ya itu sudah ada yang menerapkan, yaitu di poin 6. Yaitu di poin 6. Nah, poin 6 itu berbunyi apa? Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas ya, dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian, nah ini yang pertama, melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat, ini dapat diikutkan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, ternyata yang paling ngeri ya, yang paling buruk itu adalah sini teman-teman ya. Nah, ini menghapuskan jenis kepegawaian ya. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Artinya tenaga-tenaga honorer lah ini di lingkungan instansi masing-masing nih, dan tidak melakukan perekrutan pegawai lagi. Nah, ternyata di sini untuk penghapusan ya, ini ternyata sudah ada ya. Nah, ini sudah ada ternyata di daerah ini ya. Nah, ini di daerah ini di Aceh Jaya. Ternyata ini sudah ada pemberhentian tenaga ahli tertentu dan atau tenaga harian lepas ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Nah, di sini dasarnya itu adalah dari surat edaran Menpan RB 185 ya. 185 itu adalah ini. Ya, 185 yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di sini ternyata diberhentikan ya, teman-teman. Nah, ini pada yang digunakan dasarnya adalah dari Menpan RB yaitu poin 6B dan C yang menyatakan tidak lagi melakukan perekrutan pegawai, dan khusus untuk tenaga lain yang dibutuhkan instansi seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, maka harus dilakukan perekrutan melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Jadi tentunya nanti semoga saja ini bagi teman-teman yang diberhentikan ya, semoga nanti ada kebijakan baru. Artinya mereka-mereka yang diberhentikan ya, semoga nanti setidaknya direkrut kembali ya menjadi outsourcing atau alih daya. Nah, di sini teman-teman yang poin 2, ini yang paling penting berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan kepada saudara bahwa tenaga harian lepas atau tenaga ahli tertentu yang dihasilkan oleh Bupati Aceh Jaya
dan ini ya, Kabupaten Jaya yang telah diberikan pelimpahan wewenang terhitung mulai 1 Oktober. Nah, ini 1 Oktober menginstruksikan memberhentikan tenaga harian lepas dan atau tenaga ahli tertentu ya THL atau TAT dari unit masing-masing kecuali THL pada satuan polisi Pramod Praja dan juga wilayatul hisbah, tenaga ahli tertentu pada RSUD Teguh Umar, pemadam kebakaran pada BPPK, tenaga kebersihan, sopir, ajudan dan penjaga kantor. Nah, ini teman-teman dengan adanya edaran ini ya tentunya di dalam di beberapa daerah itu memang ada yang sudah menerapkan ya. Semoga di daerah lain belum menerapkan terkait dengan penghapusan tenaga honorer ya. Nah, terus teman-teman tentunya setelah adanya ini ya, jadi yang B ini terkait dengan penghapusan, yang A ini terkait dengan pemetaan. Ya, pemetaan itu tentunya, nah itu ditindaklanjuti ya dari Menpan RB lagi tertanggal 22 Juli 2022. Nah, ini terkait dengan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, yang mana di sini pun teman-teman di dalam pendataan ya, di dalam pendataan untuk tenaga keamanan sopir, nah itu dia tidak termasuk di dalam pendataan ini. Nah, itu juga ada informasinya teman-teman. Nah, ini terkait juga dari Badan Kepegawaian Negara, yang mana di sini ada jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang salah satunya di sini juga disebutkan teman-teman ya, bahwa terdapat jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya. Nah, ini memang tidak termasuk ya di dalam pendataan tenaga non ASN. Nah, kita simak teman-teman, di sini ada informasi juga ya, ini yang menguatkan ya. Nah, ini terkait dengan Pemkab Aceh Jaya. Ini berhentikan ribuan THL dan TAT ya. Begini penjelasan dari BKP SDM. Nah, ini menyambung ya. Jadi menyambung yang pertama dari surat edaran dari Menpan RB ini terkait dengan status kepegawaian. Yang kedua, tentunya di sini terkait dengan di Aceh Jaya, ini terkait dengan pemberhentian tenaga ahli tertentu atau tenaga harian lepas di lingkungan pemerintah Aceh Jaya. Nah, di sini teman-teman kita ambil ya informasinya. Nah, di sini dari Pemkab Aceh Jaya ini memang memberhentikan ya dari ribuan teman-teman ya, ribuan THL dan TAT. Nah, di sini ada penjelasan dari BKP SDM ya. Nah, di sini ribuan tenaga harian lepas atau THL dan tenaga ahli tertentu atau TAT di jajaran Pemkab Aceh Jaya ini diberhentikan. Nah, pemerintahan itu tertuang dalam surat edaran nomor sekian tertanggal 4 Oktober 2022 dan ditandatangani langsung oleh PJ Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin ya. Ini seperti ini yang sudah kita jelaskan tertanggal 8/8/4/2022. Di sini juga dijelaskan teman-teman dalam surat edaran yang ditujukan kepada para pimpinan SKP itu dijelaskan bahwa pemberhentian tersebut sebagai langkah menindaklanjuti ya surat edaran dari Menpan RB. Nah, ini ya 185 yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini ya 185 khususnya di poin 6B dan B dan A dan B ya. B dan C. Nah, sini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Aceh Jaya, ini Pak Sarif Hidayat membenarkan jika ada pemberhentian ribuan THL dan TAT di kabupaten tersebut. Yang menurutnya pemberhentian itu mengaku pada ini harusnya mengacu ya pada Permenpan RB terkait dengan penyediaan THL dan dilakukan pengangkatan P3K. Nah, ini semoga nantinya bagi teman-teman yang memang sudah diberhentikan ya, semoga ada solusi terbaik ya. Semoga bisa ikut di P3K maupun semoga saja ya mereka nanti bisa direkrut kembali ya, meskipun mereka masuk di outsourcing ya atau oleh daya. Nah, di sini dijelaskan juga menurut PP nomor 49 tidak ada lagi THL tapi akan digantikan dengan P3K dan itu akan mulai berlaku di tahun depan. Nah, ini jelasnya ya. Terus yang terakhir teman-teman, di sini dirinya menjelaskan jika para TAT dan TAT di Kabupaten Aceh Jaya hanya masuk dalam penganggaran hingga September 2022 dan sejak Oktober sudah tidak bekerja lagi. Ini tentunya memang sudah diperhitungkan teman-teman ya, sejak adanya surat edaran tentunya sudah diperhitungkan kapan mereka akan diberhentikan ya. Kalau kita lihat memang di sini sudah sudah dianggarkan sampai dengan September sehingga per 1 Oktober itu mereka sudah tidak bekerja lagi. Nah, yang menyebutkan pemerintahan ini dikecualikan bagi sejumlah dinas yang terkait dengan pelayanan langsung dengan masyarakat ya, seperti tenaga ahli tertentu rumah sakit, petugas Satpol PP, petugas kebersihan, sopir, ajudan dan penjaga kantor.
Nah, di sini Pak Salil juga menerangkan sendiri ya bahwa ada sebanyak 1.700 teman-teman ya yang bertugas di sejumlah SPK mulai dari kecamatan hingga di jajaran Setdakap. Namun dirinya tidak dapat menyebutkan secara rinci dan pasti jumlah THE dan THL yang diberhentikan dan yang masih bertugas di kabupaten tersebut. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga di daerah-daerah lain ya, semoga tidak ada pemberhentian, dan semoga bagi teman-teman yang memang mendapatkan pemberhentian ya, semoga ada solusi terbaik dan semoga bisa ikut ya rekrutmen P3K, maupun teman-teman masih ada solusi, semoga bisa dialihkan ya, meskipun itu di outsourcing ataupun alih daya ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Terima kasih bagi teman-teman yang masih selalu setia di channel ini dan masih memberikan semangat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, tetap semangat ya, tetap sabar. Semoga kita selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.